Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer pertemuan 10 tentang pembuatan komponen antarmuka grafis. Salah satu kriteria penting agar program aplikasi yang kita buat mempunyai sifat ramah dengan pengguna atau istilahnya user friendly, ya, yaitu tampilannya menarik perhatian. Nah, biasanya berkaitan dengan antarmuka grafis. Antarmuka grafis ini mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan yang tekstual, ya, karena dia lebih bagus, kemudian warnanya banyak. Apa saja komponen antarmuka grafis? Komponen antarmuka grafis yaitu bentuk-bentuk tampilan antarmuka yang dipakai pada paket-paket program aplikasi, baik yang bekerja pada mode teks maupun mode grafis. Sebetulnya kita bisa juga sih mendesain tampilan dengan paket program aplikasi tekstual seperti C++ atau Pascal. Hanya saja agak terbatas, ya, agak sulit. Nah, oleh sebab itu biasanya menggunakan paket aplikasi atau program aplikasi yang memang sudah menyediakan tools untuk mendesain antarmuka grafis. Toolsnya itu antara lain seperti comment button atau tombol tekan, text field, text area, dan lain-lain. Nah, ini adalah komponen antarmuka grafis yang biasanya terdapat di dalam aplikasi untuk yang berbentuk grafis, ya, paket program aplikasi berbentuk grafis seperti Visual Basic, NetBeans, Dreamweaver untuk membuat web dan lain-lain. Nah, komponen tombol tekan itu biasanya cara menekannya dengan menggunakan mouse, dengan mengklik biasanya sebelah kiri, ya, sebelah bagian kiri dari mouse. Kemudian ada yang namanya text field. Text field ini untuk isian biasanya. Nah, seperti pada contoh ini, tampilan yang di atas itu terdiri dari elemen-elemen yang disebut dengan properti, yaitu lebar, maksimum karakter, tipe, dan seterusnya, ya. Kemudian text area. Text area ini untuk teks yang lebih panjang, ya. Biasanya yang kita pakai untuk text area misalkan saja untuk menuliskan alamat. Nah, bedanya dengan text box yaitu dia tuh punya atribut yang itu columns and rows. Jadi karena ini untuk menuliskan teks yang panjang, maka di situ bisa kita atur juga sih, sama seperti text box. Karena text area ini bisa lebih dari satu baris, maka di situ ada atribut kolom dan baris. Kemudian ada yang disebut dengan spin box. Nah, ini contoh spin box, ya, misalkan pada pengaturan tanggal dan waktu. Jadi disebut spin karena kita bisa menambah atau mengurangkan dengan suatu nilai tertentu, dan nilai maksimum dan minimum peubahnya atau variabelnya dinyatakan dengan jelas, ya. Jadi kayak misalkan di situ ada tanggal, kemudian tahun, bulan, waktu, dan seterusnya. Kemudian disebut dengan checkbox. Ini pilihan, tapi pilihan yang boleh lebih dari satu. Sama seperti radio, ya. Ini juga pilihan. Cuma dia tuh berbeda. Kalau radio itu biasanya pilih salah satu, kalau checkbox itu boleh pilih lebih dari satu. Jadi
ada kalanya memang mungkin kita itu harus melakukan analisa, ini cocoknya pakai tombol radio atau pakai tombol checkbox ya. Kemudian listbox yaitu untuk menampilkan sejumlah pilihan. Nah, di sini kalau misalkan pilihannya ukuran dari listbox ini pada saat kita ambil kemudian kita letakkan di form, itu bisa kita atur. Kalau misalkan isinya itu tidak melebihi dari ukuran listboxnya, maka biasanya scrollnya nggak muncul. Tapi kalau misalkan banyak, maka scroll barnya itu nanti muncul. Lalu ada yang namanya combo box ya. Hampir sama sebetulnya dengan listbox. Cuma kalau combo itu tidak seperti listbox. Kalau tadi kan saya bilang ukurannya listbox itu bisa diatur pada saat kita ambil dari toolbox, kemudian kita letakkan di form, kita bisa atur ukurannya seapa. Tapi kalau combo itu biasanya nggak bisa kita atur. Kalau misalkan kita ambil dari toolbox, ya ukurannya segitu, isinya pilihan, tapi dia ukurannya sudah tidak bisa diperbesar gitu ya. Kemudian label box. Label ini biasanya digunakan untuk penulisan. Ya. Nah, ini contoh dalam Visual Basic. Atau kalau Anda sudah belajar Macromedia di Dreamweaver untuk pembuatan web, atau misalkan NetBeans untuk pemrograman Java, itu agak mirip ya. Dengan konsepnya hampir sama lah kalau untuk pemrograman grafis. Nah, kalau misalkan kita sebelum membuat program, kita bisa membuat rancangannya dulu. Nah, kita bisa menggunakan mockup. Mockup yaitu rancangan yang menunjukkan contoh bagaimana penampilan dari input maupun output yang mengandung data sebenarnya ya. Sebenarnya bisa juga sih kalau kita membuat rancangan itu langsung ke menggunakan bahasa pemrogramannya. Seperti misalkan kita mau membuat web, terus kita bikin rancangannya pakai Dreamweaver, bisa aja. Cuma di sini memang ada aplikasi yang khusus untuk membuat rancangan. Bahkan sebenarnya kalau untuk membuat rancangan tulis tangan juga nggak apa-apa sih, atau misalkan pakai aplikasi yang sifatnya umum seperti Microsoft Word, itu bisa aja. Tapi sekarang kan sudah tersedia aplikasi khusus untuk membuat rancangan ya. Mockup ini menyampaikan aspek desain visual termasuk gambar, warna, tipografi. Jadi mockup memberikan gambaran secara detail sebelum produk dibuat. Kelebihannya dibandingkan tidak menggunakan mockup yaitu karena mockup ini memang didesain untuk perancangan, maka dia bisa mengorganisir detail dari sebuah proyek, bisa menemukan kesalahan, kemudian mudah dimengerti oleh stakeholder lah. Jadi kita mau menyampaikan apa, itu mungkin bisa disampaikan dengan desain menggunakan mockup. Kemudian menyampaikan ide kepada anggota tim, lalu bisa diimplementasikan nanti desainnya, lalu kita bisa mendesain dari sudut pandang user. Nah, ini hal-hal yang harus dilakukan dalam membuat mockup, yaitu yang pertama buat mockup asli dari awal. Kemudian yang kedua adalah menggunakan Smart Object untuk menerapkan desain ke dalam template. Nah, yang ketiga yaitu bisa menggunakan Photoshop untuk mockup 3 dimensi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sekarang sudah banyak tersedia ya tools khusus untuk perancangan atau mockup. Di antaranya adalah Mockplus. Nah, tampilannya seperti ini. Mungkin ada dari mahasiswa pernah menggunakan ini ya, karena beberapa mata kuliah itu diminta untuk membuat desain menggunakan salah satu alat mockup
sebagai tugas kuliah. Kemudian ada UI Fluida. Nah, ini bisa membantu kita membuat prototype web ya. Nah, ini fitur-fitur utamanya. Tampilannya seperti ini. Nah, yang lainnya ada Balsamiq. Biasanya mahasiswa pakainya ini, Balsamiq, Mockingbird, Mockup Builder, Market iPhone. Biasanya untuk aplikasi iPhone. Nah, di sini ada latihan kasus pertemuan 10 ya. Ini contoh tampilan. Jadi Anda pada saat membuat desain untuk sebuah aplikasi, nggak harus web, berbasis Android atau berbasis desktop, Anda sebaiknya menentukan dulu ya tools apa saja yang dibutuhkan untuk merancang. Yang pertama tentunya kita harus komunikasi dulu atau melakukan observasi, komunikasi dengan pengguna, atau kita bisa melakukan observasi untuk kasus sejenis. Misalkan Anda mau membuat aplikasi perpustakaan, Anda bisa lihat aplikasi perpustakaan yang ada, kemudian di situ ada field apa saja, mereka menggunakan tools apa saja, kemudian warna yang digunakan apa. Nah, Anda juga harus memahami tentang penggunaan warna. Di pertemuan sebelumnya itu dibahas tentang macam-macam warna dan informasi tentang warna. Juga disesuaikan dengan organisasi di mana kita mau mengimplementasikan aplikasi tersebut. Ya, seperti misalkan kalau di lembaga pendidikan itu kita memilih warna atau teks yang sesuai dengan visi dan misi dari sebuah lembaga organisasi pendidikan ya, lembaga atau organisasi pendidikan atau institusi pemerintah atau misalkan situs pariwisata dan seterusnya. Nah, demikian untuk pertemuan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.